Bapak saya Bapak Aryadi Untuk di Desa Jut sebagai apa, Pak? sebagai RT 02 RW 04. Pak, udah sejauh mana nih upaya Pak Lurah ya, untuk menangani kasus-kasus kemiskinan di kelurahan ini, Pak? SD anak abi tegaduh indung tegaduh bapak sampai SMP aduh kinu saya jadi tekenging Pak atos naon ada tekenging aja kamu Pak ya nanti atos di sekolah tekenging PKH tekenging Bos tekenging kadayana ge tekenging Pokoknya Pak sama sekali tegaduh kartu beda. biasa lasing ge kenging ngebus baheula ayeuna mah tekenging lu tekenging bener nangis iya rampok ke waktu Haji Dumiati ya Pak. Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi 10 Agustus 2021. Dan saat ini Bang Kumis ada di depan kantor Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuju ke lokasi di mana di sana ada Ibu Asmina, salah satu warga miskin. Ikutin terus nanti bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu bisa mengaku sebentar, Bu? Amina Asmana, bisa mengaku sebentar, Bu, ya? Ibu mau mengaku sebentar, Bu, ya? Iya. Wah, Neng, cantik banget ini. Bapaknya kemana, Neng? Nggak ada. Ibu, ini dari channel Bang Kumis Berbagi, ya. Iya. Kan ngobrol-ngobrol sama ibu nih. Iya. Saya dengar dari salah satu kawan Bang Kumis, ekonomi ibu nampaknya sangat memprihatinkan. Iya. Ya. Iya. Ya sebetulnya. Nanti kita lihat-lihat ya kondisi Ambil ibu. air. Ya. Nampak. Capek juga nih. Ya, makasih Neng. Ibu, ditampi ibunya. Iya. Makasih. Walaupun hanya sebatas air putih, memang haus ya. Dan ini benar-benar lebasannya Bu ya. Ditampi ibu nih. Iya. Nah, pemirsa, perjalanan Bang Kumis dari Labuan menuju salah satu kawasan, tepatnya di Kampung Cangguang Masjid, Desa Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan sengaja Bang Kumis hadir untuk bersilaturahmi salah satu warga yang konon tingkat kehidupan ekonominya cukup memprihatinkan, yaitu Ibu Asmana. Dan satunya siapa yang namanya nih? Siti Lastri Pertiwi yang asli. Siti Lastri Pertiwi, salah satu anak yatim piatu. Nanti kita lihat-lihat kondisi di dalam rumah ibu ya, Iya. Iya. biar tahu ya Iya. kehidupan ibu bagaimana ya. Udah kelihatan. Apakah sama dengan Iya. penduduk di Kabupaten Pandeglang yang lainnya? Nanti ikutin terus bagaimana kelanjutan dari channel Bang Kumis Berbagi untuk melihat dari jarak dekat kondisi rumah, baik dari luar ataupun dari dalam rumah Ibu Asmana. Ibu, sudah berapa lama ditinggalkan ibu sama ayahnya, Neng? Ini? Berumur 1 tahun setengah. Setahun setengah. Baik. Terus Sekarang udah 12 tahun ya. Nah, ini bicara Adi dulu nih ya. Ada sekolah kelas berapa ya Mas Baraja? Kelas 7 SMP. Berarti udah masuk SMP? Baru masuk ya, baru daftar ya. Nah, di SMP kan ada biayanya enggak? Itu gratis dan diterima ya. Di SMP mana?
SMP 3 Karang Tanjung ya. Nah ini ke neneknya berarti ya. Nek bisa menceritakan nggak, nenek sudah berapa tahun hidup sendiri? Udah ditinggal lagi, saya udah 13 tahun. 13 tahun hidup sendiri dan urus cucu 2 cucunya ya. Satu anak. Yang bontot Terus omong-omong ibu ngurus selama 13 tahun dan hidup di Kabupaten Pandeglang, terus ada asupan untuk biaya hidup. Cari dari mana aja? Punya sawah, punya kebun? enggak, punya kebun enggak, punya sawah enggak, kerja enggak, apa enggak, biasa aja. Kalau bantu-bantu sama orang baru kasih udah sama Sangat ini ya. tangga di atas aja gitu. Ya melayani dagangan gitu Oh, apa. berarti Ibu Asmana ini Kalau ada yang mau beli nah itulah sedikit sekelumit kisah dari Ibu Asmana yang memang ini seorang janda yang sudah 13 tahun ditinggal suaminya dan mengasuh seorang yatim piatu yang sekarang sekolah di SMP ya, Karang Tanjung. Oh, kembali lagi tadi kan dapat apa upah nanti ya dari orang yang menyuruh. Kalau boleh tahu, maaf ibu ya, sehari dapat berapa ibu ini? bagaimana dikasihnya aja sama orang. Kasih 2.000 diambil aja, dikasih 20 ambil aja, 10 ambil aja, 5.000 Intinya ambil aja gitu. gimana yang ngasih yang Iya. belas kasihan dari tetangga sekeliling ibu ya? Enggak, sabar ada ya. Oh cuma satu ya? Ada yang orang ini, orang ini sama si Terus gini bu, ini pemerintah nampaknya ibu ini wajib berhak untuk menerima bantuan karena pemerintah pusat nah, itu melonggarkan anggaran untuk di dinas sosial atau kementerian sosial itu udah gede banget, udah triliunan. Ibu pernah dapat enggak dari program-program pemerintah? enggak, Ada PKH, ada BST, ada BLT, nggak dapat? enggak. Iya sampai lulus lagi SMP enggak dapat buat sekolah. Tadi dibilangin dapat kelas ini 220 dikasih mungkin sama bu guru kalau kasihan ya. 20.000 ini 200. Nah terus sekarang nggak dapat lagi deh ya? Enggak. Nah terus kan ada kelurahan di sini bu ya? Ada. Pernah didata belum sih untuk masalah program-program bantuan pemerintah? Didata tapi aku tinggal. Didata tapi belum. Diambil suratnya tapi Oh enggak ya? KTP-nya iya, atau keluarganya iya, sudah diambil, iya. tetapi nggak masuk, Enggak masuk, enggak dapat. nggak dapat ya? Iya. Ya mudah-mudahan itu kita bersabar bu ya. Iya. Karena mungkin pemerintah juga bukan hanya 1-2 yang senasib Iya. banyak, mungkin hanya ada kekeluaran data atau apa, tapi mudah-mudahan nanti setelah tayang di channel Bang Misbah lagi, berharap pemerintah kabupaten ataupun provinsi ataupun pusat mengetahui bahwa ada sosok Ibu Asmanah ini layak untuk dibantu. Bukan saja pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten, tapi para dermawan pun di mana saja berada, khususnya LP Bang Kumis Berbagi. Mari kita bersama-sama untuk meringankan beban Ibu Asmanah yang memang selama ini nampaknya sangat memprihatinkan. Iya. Sekarang Bang Kumis mohon pamit nih. Terima kasih atas waktunya menerima Bang Kumis ya. Semoga Neng sehat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan terus belajar. Ngaji. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ya. Semoga Amin. Neng ini nanti bisa merubah nasib nenek nih ya. Bantu nenek nanti sekolah yang rajin, ngaji yang rajin, dan terus doakan kedua orang tua ya Mak ya. Banyak itu lagi ya. Nah, ini sama-sama. ada Banyak. Bang Kumis cuma bisa sedikit membantu ya. Mudah-mudahan yang lain juga nanti ikut membantu Berapa aja kehidupan dari yatim piatu ini dan nenek ya. Iya. Ini ya, dia Ya Allah, mah hampu kieu nya mah nya. cuma sebatas untuk jajan, untuk nambahin ya. Iya. Permisi Mbak ya. Makasih ya, makasih. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Permisi, doakan supaya Iya. Bang Kumis selamat sampai Iya, iya, pulang iya, ya. iya, iya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak.
Pak, perkenalkan Bapak siapa? Bapak saya Bapak Aryadi Untuk di Desa Jut sebagai apa, Pak? sebagai RT 02 RW 04 Kelurahan, Kelurahan Juhut, Kecamatan. Kecamatan Karangtanjung, Pak. Nah, ini sangat menarik kebetulan ketemu ya. Tadi Bang Kumis baru saja ke salah satu warga yang memang nampaknya menurut kacamata Bang Kumis layak untuk dibantu beberapa program, Pak. Atas nama Ibu Asmanah. Oh iya Pak, itu layak dapat ya dikarenakan statusnya dia janda, terus dia ngurus anak yatim ya. Itu Nah, Pak, tadi juga Ibu Asmanah katanya benar itu sudah dipinta data-data baik KTP, kartu keluarga oleh Pak RT. Pak, ceritakan, Pak. ya semua juga udah saya pinta warga RT 02 itu saya udah dipinta semua sesuai dengan permintaan dari kelurahan ya. Terus saya ajukan di kelurahan, tapi tahu saya dapatnya apa tahu enggaknya itu saya udah kasih sama Bu Kesos itu. Nah, kalau boleh tahu, Pak, jumlah yang Bapak ajukan di RT 02 ini jumlah warga berapa, Pak? Kalau nggak salah, kalau saya salah ya, minimal 80 sampai 90-an itu Pak. Nah, itu kan mungkin yang didapatkan itu adalah dampak dari COVID-19, Pak ya. Iya. Nah, untuk bantuan-bantuan sendiri yang sudah ada di kelurahan atau di RT Bapak apa aja sih, Pak? Kalau bantuan di RT 02 ya, di RT saya itu kalau bantuan dampak itu belum ada. Kalau misalkan PKH itu ada, BNPT sama BST ya, itu ada. Nah, termasuk Ibu Asmana sendiri itu sudah pernah didapatkan sama Bapak ya? Sama saya udah Pak. Ya, dapat itu harus layak dapat itu kalau tes mana. Oke, Pak RT, terima kasih Pak RT. Iya, terima kasih. Selamat sore, Pak Lurah. Selamat sore. Pak Lurah mau konfirmasi nih, barusan Bang Kumis liputan di kampung Bapak di sini ya, tempatnya di Cangkuang Masjid RT 02. Di sana ada warga yang namanya Asmanah. Ibu itu seorang yang miskin, bahkan punya mengasuh anak yatim juga, Pak. Nah, begitu dikonfirmasi, Ibu mengatakan belum pernah mendapat bantuan. Pak, sudah sejauh mana nih upaya Pak Lurah ya, untuk menangani kasus-kasus kemiskinan di kelurahan ini, Pak? Baik, tadi saya langsung mendengar dari informasi dari Kasikesos. Memang kita mengupayakan untuk usulan warga masyarakat yang kurang mampu, yang layak untuk dibantu sudah maksimal. Kita melalui proses dari mulai RT, usulan RT, RW, kita usulkan. Namun memang usulan itu tetap kewenangannya ada di pusat. Kewenangannya ada di pusat, dan diverifikasi. Kita hanya sebatas mengusulkan saja. Tapi melihat kondisi seperti itu nanti kita akan upayakan untuk mendapatkan bantuan kembali di tahap berikutnya nanti. Nah, pertanyaannya Pak, memang dalam ada beberapa program kan itu kembali ke pusat, tapi kita bukan berarti selamanya tergantung dengan pusat, tapi minimalnya ada solusi pemerintah hadir di saat ada warganya yang semacam atau sejenis Pak Ibu Asmana ini. Nanti apa Pak yang akan dilakukan upaya Bapak nih sebagai pemerintahan agar Ibu Asmana ini bisa dapat bantuan? Ya, terima kasih sudah ada informasi ke kita, karena memang pihak RT juga tidak melaporkan ke kita bagaimana kondisi warga tersebut dan juga apakah mendapatkan bantuan atau tidak. Nah, namun ini akan saya tindak lanjuti untuk ke depan. Nanti kita akan upayakan yang bersangkutan supaya mendapatkan bantuan kembali. Terutama mungkin kita akan dorong kepada bantuan BPNT nanti. Karena kalau BST itu kewenangannya ada di Kementerian Sosial, jadi pusat. Jadi kalau BPNT mudah-mudahan masih bisa diganti dari yang sudah layak
ganti yang dengan yang tidak layak gitu ya. Dan harapan kami sebagai media Pak, ini hanya suatu contoh saja, dan harapannya ya mungkin ada beberapa asmina lain bisa terbantu dengan hadirnya kelurahan. Ya, harapan kami untuk bantuan ini khususnya untuk warga masyarakat miskin yang ada di lingkungan Kelurahan Jubut. Mudah-mudahan apa yang menjadi usulan kami bisa terpenuhi dan terrealisasi sehingga tidak terjadi kecemburuan di masyarakat dengan tetangganya, mungkin nggak dapat bantuan yang tetangga berikutnya tidak dapat. Ini bisa saja ada kecemburuan sosial. Jadi, pengen harapan kita bantuan itu secara merata. Oke Pak, terima kasih karena sudah waktunya kita sholat. Kita sama-sama berjamaah Pak ya di masjid Pak ya. Iya, siap.